Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hamdi Heliansyah dengan NIM 218100018, Fakultas Ilmu Komunikasi, semester 5, Universitas Putra Indonesia. Diri yaitu mencakup seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku para profesional di bidang jurnalistik. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa wartawan dan media melibatkan diri dalam praktik-praktik yang jujur, etis, dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip etika pers melibatkan kejujuran, integritas, keberagaman, hak privasi, dan kewajiban memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat. Nah, etika pers membantu menjaga kredibilitas media dan memastikan bahwa informasi yang disampaikan memiliki nilai dan kebenaran. Sementara hukum pers adalah serangkaian aturan dan peraturan yang diakui secara hukum yang mengatur perilaku media dan wartawan. Tujuannya adalah untuk melindungi hak-hak individu, menjaga keterlibatan sosial, dan memastikan keberlanjutan proses demokrasi. Nah, hukum pers memiliki urgensi yang penting di Republik Indonesia, seperti halnya beberapa kasus di negara lain, karena beberapa alasan berikut. Yang pertama yaitu perlindungan kebebasan pers. Hukum pers di Indonesia memberikan dasar hukum yang melindungi kebebasan pers. Kebiasaan ini merupakan hak dasar wartawan dan media untuk menyampaikan informasi tanpa adanya campur tangan yang tidak sah dari pihak-pihak tertentu termasuk pemerintah atau kelompok kepentingan. Yang kedua yaitu melindungi hak privasi dan penyemaran nama baik. Hukum pers juga diperlukan untuk melindungi hak privasi individu dan mencegah pencemaran nama baik. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas, wartawan diharapkan dapat melaksanakan tugas mereka dengan tetap memperhatikan batasan-batasan etis dan hukum yang berlaku. Yang pertama yaitu pelanggaran privasi. Dalam konteks media konvergensi, pelanggaran privasi dapat terjadi melalui pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran informasi pribadi secara tidak sah. Hal ini dapat melibatkan penggunaan data pribadi tanpa izin atau penyajian informasi pribadi yang seharusnya bersifat rahasia. Yang kedua yaitu pencemaran nama baik. Penyebaran informasi palsu atau merugikan tentang individu atau organisasi dapat terjadi melalui berbagai platform media konvergensi. Ini termasuk tulisan, gambar, dan konten yang dapat merusak reputasi seseorang atau kelompok. Pertama yaitu pencurian identitas. Kejahatan ini melibatkan penggunaan informasi pribadi seseorang tanpa izin untuk melakukan tindakan kriminal, biasanya untuk tujuan finansial. Yang kedua yaitu ada phishing. Phishing adalah usaha untuk memperoleh informasi sensitif seperti kata sandi atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email, situs web palsu, atau komunikasi online lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada peretasan atau hacking. Peretasan melibatkan akses ilegal ke sistem komputer atau jaringan untuk mencuri informasi, merusak data, atau menyebarkan gangguan. Ada beberapa langkah yang dapat diambil dalam penegakan hukum di media massa. Yang pertama, regulasi dan kebijakan media. Pemerintah dapat mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang mengatur operasi media massa. Ini termasuk aturan tentang kebebasan pers, privasi, dan tanggung jawab media. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi masyarakat, mencegah penyalahgunaan kebebasan pers, dan memastikan keputusan terhadap standar etika. Yang kedua, ada otoritas pengawasan media. Mendirikan otoritas pengawasan media yang independen dan profesional dapat membantu memantau perilaku media, menilai keluhan, dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Otoritas semacam ini dapat menjadi perantara antara media dan masyarakat, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketiga ada standar etika jurnalistik. Media massa seringkali mengadopsi kode etik atau standar profesional yang menetapkan prinsip-prinsip etika jurnalistik. Kelompok-kelompok jurnalis adalah organisasi media yang dapat membentuk dewan ketika untuk menilai dan menanggapi pelanggaran etika. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait hukum dan etika pers. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.